Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nak nasi di tengah malam untuk dimakan di waktu pagi. Siapa nak malas menjawab salam, kudoakan besok pagi mati. Ulangi balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti belum cukup amal. Takut mati. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, para alim ulama, tuan-tuan guru, ketua BKM beserta segenap unsur pengurus, Bapak Koordinator Rusunawa, Bapak Kepala Lingkungan, Ketua Remaja bersama seluruh panitia pelaksana, ketua perita beserta seluruh pengurus dan semua kita yang berhadir, rahimakumullah, yang saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memilih kita untuk berada di jalannya. Di makanya kita malam ini benar-benar harus bersyukur karena kita ni nang hadir ni tergolong orang-orang yang dipilih Allah. Karena kalau sudah dipilih ni pasti tak semua. Ibarat kalau nak masuk tentara, semua melamar jadi tentara tapi tidak semua lulus jadi tentara. Di malam ini kita dipilih Allah untuk berada di jalan. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Karena sekarang lagi-lagi viral bicara tentang dalil. Nah, bercakap harus berdalil. Nah, bercakap harus berdalil. Tak berdalil bahaya. Ya? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kalau kamu ni keluar juga lah, ya kan? Keluar dan turun, keluar juga itu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya lalu berangkat untuk menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji', hingga dia pulang kembali ke rumah. Ini nak kita syukuri. Mudah-mudahan usaha kita malam ini usaha ini dua macam. Ada usaha dunia, ada usaha akhirat. Ini pun malam ini nambah usahanya kita. Ya. Mudah-mudahan usaha kita malam ini dikelompokkan Allah kepada golongan orang-orang yang bertakwa, sehingga dengan besar harapan Allah bimbing kita dengan hidayahnya, Allah hias kita dengan ilmu dan rahmatnya. Kemudian salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak nanti. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, terutama kita masih berada di bulan Sya'ban, jadi kita disuruh banyak-banyak bersolawat. Mengapa pula hubungan Sya'ban ke solawat? Kira-kira ada tidak dalilnya? Kan begitu, ada tidak dalil? Kata Rasul, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahri ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Jadi kalau sudah paham kita Sya'ban ini bulannya Rasul, firman Allah,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di kita disuruh karena Allah dan malaikat saja bersolawat, yang mereka tidak, malaikat kan tidak mengharap syafaat, kita nak mendapat syafaat, malulah kita kalau kita tak bersolawat kepada Nabi. Bolehnya kami solawat rame-rame, tak ada larangan. Hendak rame-rame, hendak kuat-kuat, misalnya pala memukik-mukik mana, beda nang kuat, beda nang memukik. Memukik-mukik itu tarawih sore gitu. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safiina wa zuhurina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli. Itu nama memukik ni. Jangan pala begitu bona. Jangan pala begitu. Kadang-kadang ada hilang huruf. Kita ni kadang-kadang banyak huruf tu nak hilang. Kalau tak semangat bonak pun tak tahu awak. Contohnya tasbih siap solat. Ilahi ya Rabbi subhanallah itulah yang hilang. Entah awak biji entah apa. Subhanallah diam dan daimah qaiman abada alhamdulillah 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 alhamdulillah. Padahal bertasbih itu baik. Kan disuruh kita bertasbih. Dia bertasbih itu sedekah. Ada dalilnya? Ada. Wa bi kulli tasbihatin sedekah, wa bi kulli tahmidatin sedekah, wa bi kulli tahlilatin sedekah, wa bi kulli takbiratin sedekah. Tiap kamu bertasbih sedekah, tiap kamu bertahmid sedekah, tiap kamu bertahlil sedekah, tiap kamu bertakbir sedekah. Jadi kalau nak banyak-banyak bersedekah, tasbih. Tapi jangan pula kawan pula datang minta sumbangan bertasbih kau. Bapak ibu sumbangan tu Isra Mi'raj, subhanallah 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 subhanallah. Pintai lagi pak sumbangan adalah alhamdulillah 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 alhamdulillah. Datang lagi remaja di pak macam mana cerita gitu nih. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Apalah begitu kita jawab pergi gitu orang tu. Cuma bagus salah masuk je kita pokoknya. Jadi makanya dalam kaitan ini betapa pentingnya kita kembali untuk merenungkan bahwa kita ini disuruh bersolawat diiringi dengan melaksanakan sunnah. Ya, cuman lagi penting juga aku sampaikan, hukum bukan sunnah atau bid'ah. Tak ada hukum dalam usul fikih begitu. Hukumnya sunnah atau bid'ah, sunnah atau bid'ah. Mana ada hukum sunnah, mana ada hukum bid'ah. Nang ada hukum tu hukum al-wad'i. Ya, ada hukum taklifi. Dan kita kenal hukum taklif itu yang lebih familiar di kita. Ada haram, kemudian ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Dan hukum teratas mubah. Kenapa? Al-aslul asya'u al-ibahah. Bermula sesuatu itu boleh-boleh saja. Jadi cuma lagi jangan tak jadi pedoman ini sunnah atau bid'ah. Apa arti sunnah? Ma'udifa ilan nabi, apa saja yang disandarkan kepada nabi, perkataan, perbuatan, sifat, sunnah nih. Lalu apakah sunnah itu wajib dilaksanakan? Menengoknya juga. Ada bahkan yang diperbuat Rasul khusus untuknya. Contoh, amin. Ke Rasul. Mainlah. Situ pula. Sedap juga masuk rusunawan dia. Kesan pertama begitu menggoda. Istri Nabi satu riwayat mengatakan 11. Lalu bolehkah umatnya menikah beristrinya 11? Tak boleh. Itu khusus pada diri Rasul, tapi sunnah. Itu sunnah yang diperbuat khusus. Makanya jangan tanya hukum ini sunnah atau bidah. Tidak, wajib hukum itu, haramkah, kemudian baru rujukannya apa.
Makanya tak selamanya dan tak dikojokan Rasul itu adalah tak boleh dikojokan. Karena memang pengertian bidah itu yang tak pernah dicontohkan Rasul. Ya, tak boleh contohkan Rasul, tapi tidak selamanya tak boleh kita kojokan. Kenapa? Karena semua nanti ada rujukan-rujukan dalil. Ini saja sebatas informasi saja. Nanti kalau tak berdalil awak bilang kata Ustaz Pau itu. Masa dari pertama sampai akhir ceramah tak ada satu dalil pun dia baca. Betul juga lah. Maksa dibaca-bacakan juga dalil-dalilnya sonang-sonang lah. Dalilnya hafal-hafal awak lah. Malam ni kita memperingati Isra Mi'raj. Kalau remaja kita ni pokok pun. Pertama aku dah ditelepon, kemudian di WA minta foto, aku kasih foto. Seingatku tak apalah begini bonah lagaknya tu. Bermain juga editan ini kalau saya. Ini nang aslinya ya, ini nang aslinya. Tak apalah lagak, bisa lah. Kemudian datang lagi banyak remaja, rame-rame, tapi aku tak di rumah. Dibilang orang rumah tadi ada remaja dari Rusunawa datang. Oh iya, mungkin memastikan. Datang lagi siang-siang 2 orang, pokok pun. Ya, tadi diingatkan lagi, Ustaz jangan lupa. Memang begitulah kita Ustaz. Kalau belum sampai sih nang kau telepon. Tapi kau dah siap ini ceramah, pulang aku taruh telepon. Kalau tak sampai kau sampai, lo tidak. Memang begitulah. Diterima saja lagi. Kalau aku terima lagi, ya. Maksudnya pokok. Pokok di bahasa kampung namanya ini. Luar biasa. Khawatir dia. Alhamdulillah. Aku tengok sampai kemari pun remajanya paten-paten, pakai jas seragam. Naik tadi yang bernyanyi pun nyanyi solawat bagus, pakai jas, pakai sarung, mantap. Ya. Jadi kalau ini pula bernyanyi aman. Aman dia. Baguyang pun tak apalah, banyak bonak goyang. Paling-paling kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Ya, jadi alhamdulillah. Apa nama kita bahas tak banyak-banyak. Apalah banyak-banyak bonak komboh gitu. Di dalam cerita Isra Mi'raj cukup 3 macam dibahas. Ya, 3 macam. Karena Isra Mi'raj ini cerita jalan. Kalau cerita jalan tak apalah banyak pembahasan. 3 macam. Yang pertama sebab perjalanan, yang kedua peristiwa perjalanan, dan yang ketiga hasil dan tujuan perjalanan. 3 macam. Kita sepakati dulu protokol. Semacam berapa menit? Nah, Ketua lah aku tanya, semacam berapa menit? 20. Berarti semacam 20 menit, berarti kali 3 60 menit. Udah selesai. Ya. Oh, ganti mic. Jadi yang pertama sebab perjalanan. Kita mulai dari diri kita dulu. Saya yakin Bapak Ibu yang datang malam ini pasti asbab perjalanannya ada. Walau mungkin ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, tapi dia perjalanan yang memiliki sebab. Sehingga ditanya orang, kemana kau berjalan ke sana? Apa mulanya kau ke sana? Apa sebabnya? Masing-masing lah pula sesuai dengan tujuannya. Ada pula dari rumah aku untuk katanya, aku pergi menawarkan peringatan. Tak baca juga situ garang. Ada pula aku nak mengaji aku bah. Udah rindu aku dengan kajian-kajian Islam. Karena tahun semalam kita tak buat peringatan karena lockdown ditokan COVID, dan wajar. Kenapa bisa lockdown? Karena satu saja namang COVID awak tak sopit, kudun pula ada 19 namang COVID. Wajar lah itu. Iya, COVID-19
Cuman begitu pun tak selamanya yang sesuatu datang tuh membuat orang resah. Buktinya banyak juga udah mau kan, bahkan seolah-olah tak kepingin dia COVID ini berakhir. Ada nenek-nenek dikasih bantuan, nek ini bantuan COVID ya nek. Oh bayar terima kasih lah, murah lo nak jauh-jauh kisi COVID nih, panjang lah umurnya. Pikir aja si COVID dia orang kaya kan. Itulah polosnya itu bulada. Ada juga bulan kalau aku Ustaz suka nyaku COVID ni lama-lama. Kenapa? Banyak bantuan. Aduh, memang kita ni kalau ada cerita bantuan begitulah. Ya. Nah, tak selamanya berujung kepada keresahan, tapi ada juga orang yang bahagia. Itu tergantung bagaimana batiniah kita menerimanya. Ya? Nah, jadi begitu juga Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad diperjalankan Allah? Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dihibur? Karena Nabi Muhammad dalam keadaan bersedih. Maka kalau ada orang yang bersedih disuruh dihibur. Kalau ada orang yang lagi berduka dihibur dengan nasihat, dihibur dengan kata-kata hikmah, dihibur dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ketika orang ditimpa musibah, yang paling duluan Rob itu adalah imannya. Sehebat-hebat macam mana pun kita ni kau dah kono musibah, mau nyoblek oyong tak tentu habo puh kasanan puh kamari apunyo antahlah. Kenapa kau? Woi, dan tak kau rasakan yakin yang kau rasakan. Bah, kalau kau rasakan pula itulah aku kau tak pula lah. Makanya kenapa kita kalau ada orang ditimpa musibah kematian baca Quran? Kenapa? Yang pertama tujuannya kepada orang yang ditimpa musibah supaya naik imannya. Apa hubungannya dengan baca Quran? Mana rujukan dan dalilnya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Apabila dibacakan ayat Al-Quran maka bertambahlah keimanannya. Yang kedua, untuk dijadikan rahmat bagi siapa? Siapa saja yang ada di majlis itu akan mendapat rahmat. Tadi kori kita membaca dengan suara yang indah, bacaan yang sahdu menenteramkan batin kita, maka yang mendengar pada saat itu akan mendapat rahmat. Jadi hubungannya sama si mayat apa? Si mayat juga dapat rahmat. Wa Quran pas pulahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kamu mendengar orang baca Quran, diam, dengarkanlah dan diam, semoga kamu mendapat rahmat. Mayat itu kan diam. Tahu jadi doang gitu. Ada begitu bah, ada. Terkait-kait apalah enam bodohnya orang ni talkin kena mati. Hubungi doh ada mati itu. Tidak kan? Apa dalilnya? Rasulullah menyuruh kalau lewat kuburan mengucapkan salam. Tanda apa itu? Cuma tak pernah yang menjawab. Karena kalau sempat menjawab, awak pula gantian mati. Assalamualaikum ya ahlil kubur, kata awak menjawab waalaikumsalam. Kamanu Ustaz? Apa tak paksa nak dibuat ni? Jadi bukan berarti tidak ada dalil. Ulama-ulama kita bukan orang-orang bodoh. Ulama-ulama kita hanya ingin menetapkan satu fatwa. Mereka munajah kepada Allah, mereka mohon petunjuk kepada Allah, sehingga tidak ada fatwa mereka yang keliru dan salah. Awak je kena sompok pula. Kalau awak sompok, dua potong hadis dibaca dah menjajalahkan orang saya, kau jawab. Iya, panggalonya kau jawab dan tak apa guna. Panggalonya kau jawab dan salah. Apalagi bulan-bulan Sa'ban begini ha. Iya kan? Banyak orang ziarah. Ziarah baca Fatihah dia, kau fikir sampai. Pula tak sampai.
Mana dalilnya? Ketika Rasulullah lewat dari salah satu kuburan, Rasul mendengar suara jeritan. Kenapa menjoget kono siksa? Apa dosanya? Gara-gara tak istinja. Anak muda, hati-hati men. Anak muda ini kadang-kadang mau main pistik saja. Tak istinja dia. Kono siksa. Apa yang dilakukan Rasul? Dia ambilnya pelopah tamar. Ya Allah, selama pelopah tamar ini bertasbih, ampuni dosa orang yang mati. Sedangkan setingkat pelopah tamar bertasbih dapat ampunan dan mati, kudun pula mulut manusia ini mendapat tasbih. Entah kalau lebih elok pelopah tamar dari mulut kita ini. Supaya kuat kita Pak, akan mana-mana untuk mengkuatkan apa yang kita pun. Nah, jadi bukan berarti tidak ada dalil, bukan berarti tidak ada. Ini baik-baik saja. Kalau tak suka Pak, ikuti, tapi aja orang. Ya. Jadi maka dari itulah kepada kita bahwa Nabi Muhammad saat itu berduka, Nabi Muhammad bersedih. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Wajar Nabi Muhammad sedih. Karena kita nih Bapak Ibu, ada dua hal yang selalu mendampingi kita. Apa itu? Suka, duka, tangis, tawa, sedih, gembira, susah, senang, sukar, mudah. Tapi ingat, semua itu pasti berakhir. Kalau ada hari ini orang yang lagi sedih, jangan pala sedih kali, karena nanti akan diberikan Allah kegembiraan. Kalau ada orang yang hari ini tagolak, jangan tagolak bona, nanti menangis. Karena ada keজন tua-tua kau ni nak hebat nak golak kau ni jauh. Parah kau menangis kau lah. Kemudian kalau mak omak ni tak paham awak menangis. Pengen candu orang ni kuasa menangis. Bukan hanya sedih orang ni menangis kalau mak omak ni. Menangis. Mengapa menangis? Anakku sudah. Sedih. Anaknya nikah menangis. Minta maaf raya menangis. Jumpa kawan lama menangis. Itu pun laki menangis. Memang penyudi, memang penyudi, ya. Tapi ingat, semua pasti berakhir. Kalau ada hari ini yang berasa lelah, tokan terik matahari pada waktu siang, jangan takut karena malam akan tiba. Kalau ada hari ini yang ketakutan karena malam gelap mencekam, jangan khawatir karena siang akan datang menjelang. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha nas. Hari itu akan kami putar di antara kehidupan manusia. Intinya tak ada nang abadi. Di makanya Nabi Muhammad sedih. Kenapa sedih? Istrinya meninggal, Khadijah. Siapa boleh tak sedih kalau bini meninggal? Coba ada Pak, kira-kira. Kalau ada laki yang tak sedih bininya meninggal, nang udah ada stok kit. Cuma lagi kalau laki-laki ini pandai menyembunyikan kesedihannya. Itu saja. Bukan berarti laki-laki ini kuat. Pandai dia menyembunyikan kesedihan. Sedihnya dia. Cuman kalau ibu-ibu ni pula pakai elok bogot Pak. Tengok kalau ada istri meninggal lakinya, duduk dia bayar dekat kepala lakinya itu. Pakai lagi duduk begini. Datang pula orang bertanya, udah mati pun kantor, tanya bolang apa penyakitnya? Apa urusan awak anda ni? Abi apa bukan dimah cerita namanya? Apa yang sakit abah di kaki? Tak tahu aku. Tadi malam memberi duit lagi dia. Di bawah kaki memberi aku. Anak kan ketengah jangan bersuara tu. Jika muda. Soal ini. Maka kalau mengingat kalau
bisa ada mengingatkan ibu-ibu ni pula. Ibu sabar ya bu. Ya Ustaz, tolong doakan si bapak. Ya Ustaz, teringat dia banyak minta doakan suaminya. Memang elok lah kamu. Kalau bapak-bapak meninggal bininya, tanam bola kururut dekat kapal bininya itu. Iluang aja dia. Kalau diri Pak sabar ya Pak, insya Allah Ustaz. Aku kalau menghadapi kematian Ustaz, mudah-mudahan sabarnya aku. Ini dah keempat kali jadi Ustaz. Aku menghadapi mati ini sabar, maka orang mengganti dia aku tak sabar kena pula. Ya. Jadi Nabi Muhammad sedih. Lalu datang pertanyaan, bukankah Muhammad Rasul? Apakah Nabi Muhammad tidak tahu apa yang terjadi di muka dunia ini berangkat dari kudrah dan iradah Allah? Apakah Rasul tidak mengerti kullun nafsin dha'iqatul maut? Bukan itu yang membuat Rasul sedih. Teringat nostalgia, teringat kebaikan Khadijah. Maka kita ni bapak ibu dan sonangan hidup di hukum. Siapa saja yang hendak diceritakan yang baik-baik, buat yang baik. Ketika dia mati akan dikenang orang kebaikan. Tapi jangan berharap cerita baik akan datang pada diri kita kalau hari ini kita tidak mau melakukan kebaikan, bahkan sombong dengan kemaksiatan, sombong dengan kemungkaran yang kita lakukan, seolah-olah aku yang berbuat maksiat, aku yang berbuat mungkar, apa urusannya sama kau? Kan seolah-olah begitu. Cuman kadang-kadang datang di Singawak, kalau mati dia minta tolong juga, itu gorong awak. Panitia letih-letih mengumumkan lah pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepada jamaah musola kiranya hadir karena pengajian akan dimulai. Ustadznya sudah bersama kita. Tak ada juga benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, letih kawan mengumum. Tapi tak ada juga yang datang. Begitu ditanya, kenapa aku tak datang? Tak ada, aku benar. Dengan sombongnya dia tunjukkan keangkuhannya, dia tunjukkan dia tidak penting dengan agama. Tapi ketika ada matinya, barulah sibuk dia. Wak juga. Ayahku mati wak. Jadi ini pengapa? Mandikan wak lah. Mandikan kau lah ya kau kata. Tak tahu apa, colokkan saja kau pakai batu tu. Sombongnya tak tangguh. Sombongnya tak tangguh. Inilah manusia. So, tak mau peduli dengan agama, ditunjukkan pula awak yang menantang-nantang agama. Begitu sekarang yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Dia orang beragama, tapi dia tantang agama itu. Ingin dianggap apa? Ingin dianggap hebat dalam kehidupan dunia. Ingat, Fir'aun tenggelam di Laut Merah, Qarun tenggelam di perut bumi. Ini makanya inilah kebanyakan kita ni. Maka panitia jangan bersedih. Apa yang kamu buat ni udah elok ini. Masalah orang datang sama tak datang, tak ada urusan nak bonak tu dah. Aku tak kepaton tu. Aku ceramah ni masalah orang nak mengamalkan tak mengamalkan, tak kurus. Dan penting ku sampaikan dengan elok. Mudah-mudahan dinilai Allah. Ngapain kita berharap dinilai manusia? Manusia ni menilai tak betul. Faktor suka. Suka dia awak tak elok pun tak elok lah betul. Apa boleh menguntungkan dia awak hendak. Tak suka dia sama awak, mengaji pun nak buat abu betul. Ibu-ibu ada wirid Yasin? Maka tak boleh kalau wirid Yasin ke rumah awak itulah. Kalau gelahnya kawak, terima saja. Ini kang-kang tidak, sombah kamu nyala aku dulu Jumat ni ya. Abah kau tak di rumah, aku ikut abah tuirin opanya. Tak ada pangku kasih orang tu makan. Tak bisa kasih makan air. Sakiul mak, sodakoh air. Oi, kalau air saja Ustaz ku kasih kono katoi lah. Kalau orang ibu dikasih makan pun dikatoi juga. Anggota tubuh yang paling bahaya di lidah. Maka lidah ini dikawal, dua pengawal lidah. Dan perhatikan kamu,
anggota tubuh yang banyak pengawalnya cuma lidah sampai 2 gigi dan mulut. Kalau sompat lidah di luar gaknya tak berpengawal. Kalau gitu masih wirid pun mengkato. Macam mana kau masuk lontong kan? Kalau aku dah cocok lah. Cocoknya pun dah sepodah. Alam balik cerita kamu ke satu. Aku kalau cocok pas, aku pamodas. Tolong je sapako. Lalu mungkinkah kita berharap kepada manusia? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah yang menilai amal kita. Allah yang menilai niat kita. Kita bisa menipu orang lain, tapi kita tidak akan mampu menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kamu buat panitia di makanya Pak, kalau datang panitia maulid, panitia mi'raj, panitia muharram ke rumah awak, ucapkan terima kasih. Pak, sumbangan kasih. Terima kasih Yona. Jangan biarkan panitia yang mengucapkan terima kasih. Terbalik ini Ustaz cerita. Tak terbalik. Kenapa? Karena kita sedang didaftarkannya untuk masuk ke dalam surga. Langsung masuk itu Ustaz, antri. Panjang antriannya tergantung. Kok 2000 pula? Ambillah barisan paling jauh. Kok 2000 DP? Ada mungkin pula dokat sama ke pintu. DP 2000 dah ke surga. Kalau sampai ada bang kasih 10 juta, kira lah dari 10 juta ke 2000 tuh. Berapa banyak antrian DP? Tergantung DP lah ya. Jam berapa aku berhenti? Jam 11, alhamdulillah. Apa? Nanti kamu saya. Nah, sudah. Jadi Nabi Muhammad sedih teringat kebaikan Khadijah. Pernah satu ketika Khadijah menangis, tapi menangis tak mengungu-ungu. Tak pala majoriti, hingga tahu orang Khadijah menangis hanya derayan air mata. Lalu Rasul melihat, istriku, apa yang membuat kau sedih? Apakah karena hartamu habis kugunakan untuk mendakwahkan agama Allah? Tidak ya Rasul. Namun yang kusedihkan hari ini, tak ada lagi hartaku yang bisa kusumbangkan kepadamu ya Rasul, agar kau lebih mudah mendakwahkan agama Allah. Ibu, anda jadi Khadijah, tolong suami beribadah. Cukup tolong. Kalau nampak suami berimpak 2000, bang, tambah itu bang. Malah cocok 2000. Berapanya? Panomat ondaknya bang 20. Tabit ku lagi, biarlah bang ku tambah. Jangan boleh kompor-kompori. Nanti kasih suami 20. Banyak kali itu bang, 2000 saya cukup. Boleh. Tolong suami ibadah. Termasuk membangunkan suami pada waktu subuh. Kenapa? Karena talingo yang paling peka itu talingo perempuan. Itu sudah riset. Makanya dan duluan copat dapat kabar pasti perempuan. Kalau ada isu dan duluan copat kabar perempuan, karena kupingnya tipis, jadi mudah mendengar. Makanan duluan bangun pun bapak itu adalah perempuan. Perempuan ini copatan tasinta. Maka kalau subuh ibu duluan bangun, begitu bangun jangan lupa bangun di bapak, bisikkan ke telinganya kata-kata indah biar mudah bangun. Tapi pastikan kamu sudah kumur-kumur. Jangan bangun pak, bangun Allah. Bangunnya bapak itu tema nopu. Kumur-kumur baru bangunkan. Panggil dengan sebutan mesra. Abang, tak juga sayang. Kamu pikir salah? Suami istri boleh. Kini pula terbalik dan belum kawin puak labu. Ada pula yang sok Arab-Araban itu. Abi, Umi, menjijikkan kau. Belum nikah dah manggil Abi, manggil Umi. Sok mantap kau. Nang udah nikah manggil hoi. Hoi. Aboleh subang kau. Oh, tu lah kau dah nak mampus pun lah. Jangan begitu.
Bapak pun memanggil istri Pak mesra. Rasul kan mesra. Manggil Aisyah Rasul, ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Jadi bapak kang pulang panggil. Jawab ibu kawitam jang. Tak mungkinlah aku panggil ya Humairah. Jangan pula panggil ya Humairah, tapi jangan pula panggil Black. Black sini ke Black. Jangan. Panggil dengan sebutan bahasa Arab, lembut dan indah. Ya Suwaidah, hai yang kehitam-hitaman. Memang hitam dulu artinya. Mulai kalau pertama mau coba tanya ibu tu, ya Suwaidah. Siapa Suwaidah Pak? Siapa? Padahal sebutan gelaran itu ya. Aja Rasul itu. Apalagi yang disediakan Rasul, permintaan Khadijah yang sederhana. Semenjak mereka menikah, satu kalilah Khadijah meminta, itu pun Khadijah tidak meminta langsung. Dia beradab. Kenapa? Karena dia tak berani menyinggung perasaan Rasul. Hingga dikatakannya, wahai anakku, aku ingin meminta sesuatu dari Rasul, tapi aku tidak berani menyampaikan langsung. Mohon sampaikan kepada ayahmu anakku. Apa yang ibu pinta? Andaikan nanti aku mati, jadikanlah, pintalah kepada Rasul agar dia memberikan salah satu sorbannya untuk dijadikan lapis kain kafanku. Kalau gimana pakai perantau? Padahal dia, ya. Maksudnya ibu meminta nanti ke bapak tu pakai perantau. Mina, bilangkan ke ayah kau mak ya. Adulah nak pinta dari ayah kau, tapi omak tak berani. Kenapa omak tak berani langsung omak? Ayahmu terlalu berwibawa di hadapan omak. Apa nak omak pinta? Hendaklah ya kau bolehkan omak 5 kilo. Tak ada 5 kilo, 5 on pun jadi. Tak dapat 5 on 5 gram. Tak ada 5 gram, 5 miligram pun jadi. Pakai perantar. Ada juga yang pakai perantau tapi kasar Pak. Bilang kayah kau dia. Kalau tak lalunya lebih bertanggung jawab, bilang biar tahu aku. Itu kasar ya. Ini yang disedihkan Rasul. Kemudian meninggal pula pamannya Abu Talib. Ini yang membuat Rasul berduka. Lalu Allah melihatnya berduka, lalu diperjalankan Nabi Muhammad. Diperjalankan. Habis bab pertama tentang asbab perjalanan, masuk kedua cerita berbagai macam peristiwa perjalanan yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad mengalami general check up di bodah. Apanya di bola? Dadonya. Lalu dikeluarkan hatinya, dicuci. Apa ini isyarat bagi kita bahwa kita yang hidup di muka dunia ini sedang melakukan perjalanan untuk menuju stasiun yang keempat. Hari ini kita berada pada stasiun ketiga. Stasiun pertama di alam roh, masuk stasiun kedua alam rahim, stasiun ketiga alam dunia, dan kita akan menuju stasiun keempat alam akhirat. Maka jaga, bersihkan hati. Takkan mungkin datang Jibril ibu membolah dadu kita. Batap lagi. Mak kita lanang memboksih-boksihkan hati kita. Jangan biarkan hati kita keras, suatu qalb. Cuma caranya? Yang pertama, pelihara makanan dan minuman. Jangan sampai makan dan hati kita akan menjadi keras. Pernah masuk ke perut awak, biarlah tak enak, asalkan halal. Al halalu yuridul hasanat, al haramu yuridus sayyiat. Yang halal berkehendak kepada yang baik, yang haram berkehendak kepada yang buruk. Biarlah. Aku dulu teringat Pak kocik-kocik. Inilah bayadah. Kebetulan kami keluarga elit. Arti elitku ekonomi lemah dan sempit maksudnya. Makan sarapan, kalau nak sekolah tak boleh tak sarapan. Sarapan. Apalah lauk, belacanlah dibakar.
Itulah dipalitkan nasi. Lancah juga je pula. Kawan halal bosah juga. Barakah juga ya. Alhamdulillah. Ini tak apa-apa makan. Nang aneh-aneh pula. Makanan ini berpengaruh pada karakter, berpengaruh. Tengok bapak-bapak, ibu-ibu. Kono dulu kocik-kocik makan ubi kayu, gatot ubi kayu, lompat ubi kayu. Apa lagi? Makanya kita ni kau dah duduk pas ke ubi kayu. Tak mau mengoyok. Anak kita boleh makan nugget. Get nugget lah. Lombek tak manut. Tapi kalau remaja ini remaja paten kita ini agak dipogak juga bagus lah. Nah, ini yang dimaksud bagaimana kita mensikapi. Mari hati kita dibersih dari penyakit. Penyakit apa itu? Pertama, muak. Jangan biarkan hati kita ni mengalami kejenuhan. Kita ni penyakit jenuh ni bahaya. Maka jangan heran kenapa lah ada orang mati menyingkot. Muak dia dah nak hidup. Begitulah aku ceramah di Polres. Aku bilang sama orang bapak-bapak tu, Pak, kalau ada orang mati bunuh diri jangan banyak bertanya. Kenapa Ustaz? Itu satu je sebabnya. Muak dia dah nak hidup. Bahkan ada juga nak muak beribadah. Sedangkan mendoa pun orang udah muak gini. Mendoa tu. Tengok takziah Pak. Pertamanya nak elok itu amin. Tangan mengangkat ke atas. Mengaminkan pakai lagu. Amin. Dari mana dia balik lagu tu? Pak Jamal. Siapa Pak Jamal tu? Korilama. Amin. Tapi kalau buat ni lama berdoa boleh turun. Waktu dah muat dia boleh turun. Yang biasa berlagu mengaminkan tak? Amin. 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 Lama-lama tak juga berhenti. Bante kau lah bah. Bosan. Mendengar ceramah ni pun banyak orang bosan. Makanya dua tanda berhenti ceramah. Yang pertama ditengoknya jam, tengoknya muka. Ini syarat kode. Berhentilah kau dah nak tidur aku tu. Yang kedua menguap dia pas padahlah kamu ke awak. Betul. Itu kode itu. Berarti dah bosan. Penyakit hati. Yang kedua sombong. Ini tabiat ini luar biasa. Ada pula sombong kerana ilmu. Dia lupa allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Orang-orang yang diberikan Allah ilmu. Ilmu bukan untuk kau sombongkan, tapi ilmu untuk kau ajarkan kepada orang agar manusia tidak berada dalam kebodohan. Maka jangan pada kita ni orang nak gila hormat. Gila hormat. Asalkan tak disuruh kau nak merajuk. Baru lagi pandai mendoa. Tak dia disuruh mendoa, kawan dah lain. Orang mengamin dia menggeleng. Kira-kira ta'ala doa kawan yang cocok dia ti. Sombong. Ada nak sombong kono harta. Ayo pergi kita mau. Kau naik apa? Naik kereta. Tak lepel. Boleh naik mobil. Mobil kau odong-odong. Ini naik apa? Aku mobilku harga paling murah kau tahu berapa? Berapa? 700 juta. Full AC. Silakan bersenang-senang dengan mobil mewah, tapi jangan sombong, karena nanti kalau mati paling jago naik ambulan. Itu pun ambulan partai lagi kampanye. Kalau udah habis kampanye mana telepon pun payah awak. Apa lagi? Itu pun kalau jauh, kalau dekat naik KUPJ, kendaraan umum pengangkut jenazah. Rodanya itu cuma dua, satu di kanan, satu di kiri. Kalau tak ada memegangi, kau tak jemping muka, jemping dari belakang. Apa yang mau kita sombong? Hakim dapur hatinya mati.
Maka jangan heran kenapa banyak hari ini tempat-tempat ibadah yang sunyi, masjid sunyi, musola sunyi, karena hati manusia mati. Panggillah. Kalau macam mana memanggil hati na mati? Pas kira memanggil handphone mati. Dipanggil, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Dipanggil sampai waktu subuh. As-salatu khairum minan nawm. Operator menjawab, maaf, hati yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Itu nang udah heloknya. Takut awak, mohon periksa hati tujuan Anda, karena hati yang Anda tuju tidak terdaftar. Putus. Dikunci mati Allah lah hati mereka. Makanya alhamdulillah musola jaraknya dekat. Beruntung kita yang dekat-dekat dengan musola. Di sini Rahmin. Berapa sab subuh? Satu. Ada juga pohon aku tanya, Pak, dua kau tanya. Begitu kau sahih, dua macam mana? Satu sab imam, satu sab makmum kau tanya. Dua pula dihitung itu. Jangan harap rusunawa ini akan berkah. Jangan harap rusunawa akan menjadi baldatun warabun khapur. Jangan harap Allah datangkan rahmat kalau hari ini kita tidak berupaya memakmurkan musola yang ada di dalam kita. Kenapa? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir, kata Allah dalam surah At-Taubah. Makanya jangan sampai kita tak mau masuk musola, karena tempat yang paling aman masjid dan musola. Man dawala masjidan fahuwa aminan. Siapa yang masuk masjid aman dia, kata Allah. Makanya kami kan, makanya aku bilang anak muda, kalau kita itu Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maknanya apa? Makmurkan masjid. Remaja tak ada perjalanan yang menyenangkan selain dari masjid ke masjid. Maka alhamdulillah Prita sudah 10 tahun. Ya, adik kami ini baru saja dilantik kemarin. Ya, dilantik menjadi ketua Prita. Untuk apa ini? Perjalanan masjid ke masjid itu sering dilakukan oleh Prita. Ya, kalau dulu kami bukan Prita namanya, SPPI, Serumpun Pemuda Pemudi Islam. Dari masjid ke masjid mengaji. Alhamdulillah. Ini untuk apa? Remaja harus bisa membiasakan dirinya untuk berada di masjid. Kadang-kadang budak-budak lah, ayahnya nama nyuruh saya pula, bukan mau mengajak. Beda nama mengajak, beda nama nyuruh. Boleh mengajak masjid. Pak masjid lah yang budak oncol ni. Sampai di masjid ribut, tahulah budak-budak. Najib pamarah. Kamu kau dah ribut pulang. Tak bingung lagi. Kemana kita ni kau tahu? Anda pulang tak berani, bertahan di masjid. Di rumah suruh ke masjid, sampai masjid suruh pulang. Apa dah cakap? Kambing lagi tu berkata, jadilah itu. Apa lagi? Makanya diajar. Maka diajak. Maka beruntung kalau ada orang-orang yang mau memakmurkan rumah-rumah Allah. Beruntung. Maka saya senang dengan saudara-saudara kita dari jamaah-jamaah tabligh itu. Mereka datang dari musola ke musola untuk memakmurkan masjid dan musola 24 jam. Tidak sunyi dari iktikaf, bahwa menandakan masjid kita hidup, musola kita hidup. Kenapa? Dengan berbagai macam amal-amal. Tidak pun. Di maka dari itulah bagi kita pahami, mari kita bersihkan hati, jangan jadi orang sombong. Ingat mati. Mati itu apa boleh lah hebatnya. Ayale, tatu. Tak ada lah. Aduh, miknya. Pucat muka. Apa lah pala? Paling lama nangis. Itu pun tak ada lama dah. Malam pertama ditunjukkan Allah video. Tempuruk. Ya kira-kira begitulah mendekatkan paha. Kau tengok ini. Tengok. Itu siapa itu yang kirim dah dan senyum-senyum? Anak
anakku. Tadi waktu kau meninggal menangis dia, menangis. Ini udah menangis lagi? Tidak, dia udah senyum. Kenapa? Dia sudah melupakanmu. Begitupun kau dulu ada peringatan tak datang kau. Oh, tengok lah, tengok dah sudah nampak kau. Ya Allah, coba lagu ni takut kau lah. Apa lagi? Makanya jangan kita jadi sombong. Anak muda jangan kau sombong. Macam mana pun hebatnya tenagamu, satu hal yang tak boleh kau lupakan. Apapun yang hendak kau lakukan, salah satu cerminan adab, mintalah pendapat kepada orang-orang tua. Kenapa? Karena ada yang tak kau miliki, yang dimiliki orang tua ni. Apa? Pengalaman. Pengalaman. Aku sampai kini bapak ibu, sampai sekarang aku masih tetap berkunjung kepada orang-orang tua, meminta saran, meminta nasihat, meminta pendapat apa yang harus dilakukan dalam dunia dakwah. Belajar terus. Ada pengajian kamu? Alhamdulillah. Mengaji terus. Terutama apa nak kamu kaji, matangkan dulu fardu kifayah. Matangkan fardu kifayah. Kenapa? Paling tidak kalau pas ya homak. Karena nanti saat omak-omak ayah-ayah meninggal dunia, saat itu terpejamlah matanya, tangannya terlipat di atas perutnya, kaki lurus ke depan, tubuh pucat pasi, dingin, tak ada rasa. Tapi saat itu, andaikan kita mendengar apa yang dikatakan mayat, jangankan untuk tersenyum, mengangkat wajah kita tidak akan mampu. Apa nanti dikatakan omakmu saat dia meninggal dunia? Hei anakku sayang, pandanglah jasad ibumu nak, yang hari ini telah pucat, kaku dan dingin. Lihatlah mata makna yang hari ini terpejam untuk selamanya. Mata inilah dulu yang bangun di tengah malam yang sunyi. Engkau menangis, aku yang bangun. Engkau sakit, aku yang bangun. Engkau buang kotoran, aku yang bangun. Wahai anakku, lihat pula lah kedua tanganku yang sudah terlipat di atas perutku. Dengan kedua tangan ini nak, ku pegang omak kotoranmu. Dengan kedua tangan ku paluk dirimu. Dengan kedua tangan ini pula nak, ku mandikan kau di waktu pagi, ku mandikan kau di waktu sore. Hari ini aku sudah tak berdaya, tak bisa lagi berbuat apa-apa. Tak ada yang ku minta kepadamu, wahai anakku, selain yang pertama dan terakhir kalinya, tolong mandikan jasadku. Andaikan kau ingat, wahai anakku, ku pakaikan pakaian berhari-hari setiap tahun karena kita dalam keadaan susah, tapi masih ku usahakan omak pakaian kau walau hanya berganti setahun sekali. Aku memakai pakaian yang kadang bertempel, tapi tak ku hiraukan nak, agar engkau bahagia, agar engkau tak malu, agar engkau tak diejek kawan-kawanmu. Hari ini aku telah mati, aku takkan dapat lagi bersamamu. Jangan kau malukan aku di hadapan Allah nak. Yang pertama dan terakhir kalinya, tolong bungkus aku dengan kain kafan. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan yang paling mendalam saat kita menghembuskan napas terakhir. Di sana ada anak-anak kita yang membacakan Quran di samping jasad kita. Lalu ada anak kita yang memandikan kita, anak kita yang membungkus kita dengan kain kafan. Lalu dia bertindak menjadi imam sholat jenazah kita. Dia antarkan kita ke pekuburan, dia buatkan kita bantal dari tanah. Tapi andaikan kita mau merenung, andaikan malam ini kita mati, adakah besok yang sudah kita siapkan anak kita mampu memandikan kita, mampu membungkus kita dengan kain kafan? Hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang.
Maka dikatakan oleh Jibril kepada Muhammad, ismasita fa innaka mayitun, hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat engkau akan mati. Aku tadi apa yang disampaikan oleh ketua Prita, betul. Bimbing remaja ini, perhatikan remaja. Jangan buat mereka kecewa, tapi kamu pun pula jangan kamu durhaka. Tak ada yang berkah dalam hidup ini ketika kau telah melukai kedua orang tua. Hati kita bikin, hati kita perbaiki. Kenapa? Doa orang tua itulah hisabun, tak ada di. Jangan kau buat hatinya tersentuh, apalagi sampai meneteskan air mata. Karena setiap tetesan air mata orang tuamu karena sakiti dia, maka itu akan menjadi gelombang lautan yang terdahsyat saat kau berada dalam kehidupan alam barzakh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 11. Aku tadi naik 10. Cuma ada enggaknya? Terus. Berarti udah di luar kontrak ini. Nah ini dia Bapak Ibu, di makonya anak-anakku kau mengaji, ramaikan masjid, ramaikan musola ini mengaji. Bentar lagi Ramadan, tadarus. Kita pun dan tua ni Pak Jan saya nama nyuruh saja. Kadang kita ni ada juga latah-latah kita pula. Boleh nak muda-muda, tadarus. Kamu yang penting ini, kadang-kadang sedih juga dia. Yang betulnya wak kami penting nak muda ni, teko menurut kami lebih penting lagi wak tadarus, kono wak nak mampus. Dampingi mereka. Ada anak muda 4, orang tua 1. Anak muda 4, orang tua 1. Supaya apa? Supaya tadarus di targetnya bukan khatam Quran. Tadarus di pandai baca Quran, namanya tadarus, belajar Al-Quran. Bukan pakar hatam. Ini kalau gak hatam, ini lamang kapling juz. Kau juz 1, kau 2, 3, 4 juz. Tapi begitulah. Pakai baik kita bawa baca Quran. Bila dia asin, buat main karoyok aja itu kau tak kata gua. Kan karoyok. Kalau bangsa satu-satu tengok bahatam. Tak mau singgah tiap orang kau bahatam ni dah. Baca. Kau bapak-bapak tinggallah kata kacamata. Apa di kamu apa? Kacamata. Ini kacamata. Mak tak cocok. Tak cocok. Kekurangan tu tak cocok. Tapi kalau ke daging tahu jadi nama membedakan nama lang kuas, nama daging. Itu juga kedua ini daging. Apalah daging lang kuas kocok kan kaku. Terus betul juga. Kalau mak-mak lain pula, ada alasannya. Bacalah halangan. Minggu buka bahatam juga lah dah. Halangan. Dah lewat halangan. Itulah ku heran lama. Aku tengok itulah. Halangan tak tahu baca dulu. Itulah kadang penyakit kita ini. Makanya manfaatkan bapak kepala lingkungan kita ni. Ajari kami Pak mengaji. Aman lah itu bilang. Aman lah pula, jangan tak aman. Kadang-kadang kita dipolit kalau ke guru mengaji. Padang kian. Bapak guru mengaji. Dulu udah bagus tu zaman ni. Kau dulu ngomong gitu ya. Iya, mau yang pula kang 10.000 sebulan. Tak tunggak 8 tahun. Bahasa bukan pada kita ini. Bahasa Inggris sekarang 200.000 sebulan. Dunianya itu bukan dilarang. Silakan belajar bahasa Inggris. Apa-apa present continuous tense, past tense, past perfect tense. Oh, masuklah apa ini? Oh, masuk pronoun, subject plus verb to. Alah, apa? Nanti dikubur bahasa Inggris selesai dah. How are you, ma? How are you, ma? How are you? Jawab, you how? Bako banyak kadang dan diarah pakok main ramai. Tak berdoa pula itu. Apa kata maknya? Kau pikir kau naik aku gak ke situ. Kalaupun disiramkan air, berdoa sakallahu wa sarahu, itu doa menyiramkan air. Tapi kau tak paham, mabuk dengan ilmu dunia,
Tebetang dunia, 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 dunia. Kita pun nentua dikumpul dunia, dunia. Bagi itu tak kumpul pun mati. Tak sempat dinikmati. Udahlah, sebatasnya saja hidup ini. Jangan kita ditaulal amal, panjang angan-angan. Itu juga penyakit hati, panjang angan-angan. Maka kata Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Hidup kau sesuai dengan kenyataan, jangan kau hidup sesuai dengan keinginanmu. Kalau keinginan ini tak dapat turuti, apa dan nyata itu sajalah nikmat. Macam ini ini. Tak habis. Jangan lagi kau dah hilang ada, jangan ditanya-tanya lagi dah lain. Ini aku mencontohkan kajinya ini. Kadang dan tak ada ditanya. Entah bertanya pula, tak ada kira-kira jus. Kalau memang ada jus, tak mungkin tak dihidang. Bapak Asun kan ada yang putih juga. Kau ada putih juga je. Ini jangan suka bertanya dan tak ada. Kalau ada, tak mungkin tak dihidangkan orang. Lagian apa yang cocok kepada kita, Allah Maha tahu. Apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang elok untuk awak. Ya, itulah yang elok untuk awak. Jadi makanya makanya apa tujuan dari perjalanan Nabi Muhammad? Menjemput solat. Kenapa? Karena solat itu besar fungsinya bagi kehidupan kita. Yang ketiga, tujuan dari perjalanan Isra Mi'raj, Rasul menjemput solat. Kenapa? Sebesar mana fungsi solat itu? Yang pertama, solat itu adalah solusi itu nak hidup di dunia. Siapa yang hari ini merasa punya dosa, banyak dosanya, solusinya solat. Karena di dalam solat itu kita meminta ampunan kepada Allah. Rabbir firli. Maka ruh solat itu ada pada duduk antara dua sujud. Disitulah kita sampaikan permohonan kita kepada Allah. Rabbir firli, ampuni aku ya Allah. Mengapa? Kalau kita ni bapak ibu banyak dosa. Kadang-kadang orang lewat pun jadi dosa awak. Kawan dah lewat nambah dosa. Iya. Tengok karang dia lewat, pakainya lajang jilbab hijau daun, baju biru, hot pink, kan? Udah tergolak kamu. Mau benar cerita. Solop kuning. Lampahlah pula. Apa lo urusan itu? Bukan diganggunya. Itulah dosa. Belum lagi keluh kesah sesebentar mengeluh. Ayaleh. Oh hebadat. Nak naik tangga mengeluh. Oi nanti gila tangga. Itulah mengeluh. Ampunilah aku ya Allah. Ibu anda ke surga. Bapak, aku tak menakut-nakuti ya. Nabi Adam tu tinggal di surga, dikasih pendamping Hawa juga di sorga. Kata Allah, kekal kau dalam sorga, bersenang-senang kau dalam sorga, tapi jangan kau hampiri pohon huldi. Tapi Nabi Adam kena bujukan, akhirnya mendekati pohon huldi. Allah murka. Berapa kesalahan Nabi Adam? Apa resiko? Keluar dari sorga. Kita nan datang malam ni ada salah kita satu, latup. Buat nentanya lakam dosa. Kalau ada lakam dosa, kamu dicokkan babunyi. Orang kita bangga dengan dosa, maka ampun kepada Allah, dan tak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Maka solat adalah solusi dalam hidup. Siapa hari ini yang merasa gaya dan dibenci orang? Siapa yang merasa hari ini seperti ini dikucilkan? Solat solusinya. Mohon kepada Allah, warhamni. Ibu, kalau bapak itu sudah tak sayang lagi sama ibu, solat bu, warhamni. Hati kita, ya Allah, jadikanlah suamiku sayang kepadaku ya Allah. Begitu ibu. Kalau bapak rasa
ibu tu dah jijik ke bapa. Solat warah saya ya Allah, semoga kau mengutus orang-orang yang menyayangiku. Karena ada begitu, kayak udah jijik dia. Makanya kalau udah jijik dia pula mau doa ya, maka solat itu adalah doa. Kemudian banyak juga zikir, kebanyakan zikir Pak. Jadi anak-anak aku nanti kalau orang tua kau pakai pet, jangan kau lawan dia ya, jangan kau lawan omak, ayo kau istighfar. Kau dah mana? Begini. Kau Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Tak kau dong aku ni? Dong aku Mak. Apa yang kau? Istighfar aku Mak, tahu aku nambah dosa. Astaghfirullah. Kau dah repet tapi berpahala. Ibu kalau bapak tu marah, jangan lawan, tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Marah juga subhanallah. Bapak kalau ibu tu pakai pet jangan dilawan, bawa zikir. Begitu dah tengok nak pakai pet, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Koncang repet dia koncang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau juga masih merepet, Al-Fatihah. Bismillah. Apa aman. Dia nak cari tu aman itu. Ya. Jadi makanya solat solusinya ibu, warhamni sayangi aku ya Allah. Dan ketiga wajburni, cukupi aku ya Allah. Siapa nak masuk kurang minta kecukupan dari Allah. Kita tidak minta yang lebih, kita minta kecukupan. Apa artinya banyak kau tak cukup? Sikit pun kok cukup. Cukup ni pas dia kau ndak jawab. Adanya kawan boleh tempat tidur 80 juta Pak. Berapa kau tempat tidur 80 juta? Gimana kau boleh ini? Luar negeri nih Pak, ini luar negeri nih tak apa ini, tak buatan dalam negeri. Oh, enaklah kau tidur ya? Tak bisa aku tidur. Apa artinya? Tempat tidur 80 juta tapi tak bisa tidur. Ada yang pula kawan di tingkah pandan pun tidur bayar. Penghabisannya kalau dah nikmat Allah tu cukup, duduk pun tidur. Dan lebih padat mendengar ceramah pun tidur itu kan. Itu luar biasa lagi, itu nikmat Allah. Makanya penting hati ini bersyukur kalau kita ingin dicukupkan Allah. Jangan tengok di atas, tengok di bawah. Kalau pakai orang susah, cacahan dika susah. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Tapi dia tak ada pernah masalah. Begitu ditanya, kenapa? Aku bersyukur. Kenapa bisa bersyukur? Tapi hidup sendiri. Asyik ada di bawahku. Siapa? Maggie Jet. Di dalam gubuk bambu. Walaupun dalam gubuk bambu tetap bersyukur Bang. Kenapa masih bersyukur? Di bawahku masih ada. Siapa? Hamdan Atete. Jangankan gedung, gubuk pula aku tak punya. Lebih parah lagi rumah hidupnya itu. Begitulah parahnya itu, bersyukur juga. Kenapa? Masih ada di bawahku. Siapa? Roma Irama. Langit sebagai atap rumahku, bumi sebagai alas. Sekarang tutup ke tanah. Ini macam mana tak bersyukur pula ditengok dan di atas saja. Kawan tua begitu, kawan tua begitu, kawan tua begitu. Jangan. Maka mohon wajumurni, cukupi aku ya Allah. Apa artinya kita punya mobil mewah kalau duduk di kursi roda? Bisa beli makanan mewah-mewah, tapi makanannya pun timun. Aku barusan diundang, aku bayar diundang. Sebelum tampil pula, dikasih aku makan. Maksudnya, di situ tuh ya, apa undangan. Dan pada kamu diceritakan ini, udah maka kamu pula. Jadi tak ada apa-apa, udang dan tak pernah nampak pula. Pak udang apa ni? Patah dia Pak, patah. Makanan mewah, tapi ku tengok dan punya rumah ni timun saja lemak. Ini Pak,
kupingin tak menghormati tamu, tak bisa ku pak. Ini tak bisa juga. Jadi apa lagi? Inilah Pak Timun ni ya Timun. Apa artinya itu? Aku tak berduit memang, tapi ku lantak bah. Pokoknya belum ada pantang, belum. Tak ada ku pantang. Orang sehat, sehat walafiat. Jangankan cappuccino, kapu Inggris ku buat. Jadi maksudnya apa? Wajib ni ambil golak pahami juga kaji ni. Wajib murni. Maka jangan waktu dulu antara sujud tu malayang hati awak. Ini dibaca jadi tak paham. Pokoknya sholat tarawih itu jadi tumak nina. Di sini berapa rakaat? Pak Jamal? 23. Tengok kondisi makmum. Kalau makmumnya udah tua-tua, jangan lambat. Jangan pula ikut Allahu Akbar. Makmum udah tua-tua tak manggalota gitu. Dalam hatinya itu, oh imam punya dulu. Membaca bismillah pun gayok kuprinya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pangsan lah kita ikut aja. Tapi jangan pala hingga masih sibuk bonak hingga terus tak ada tumak nina. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Waktu Rabiul Fitri tak sempat habis. Rabiul Fitri Allah. Dibaguskan, dibenahi hidup. Mana yang kurang kita benahi. Kenapa? Rabiul Fitri warhamni wadburni. Cukup ya aku ya Allah. Aku pula aku tanya, Ustaz tak kepingin orang kaya? Tidak. Jadi orang miskin tahu tak juga. Jadi apa Ustaz? Aku kepingin pas-pas aja. Pas honda aku ada. Itu nampun. Pas honda jalan-jalan awak ada. Pas honda minum ada minum. Itu yang penting hidup ya. Maka jangan pala minta nambah lebih, tapi minta yang cukup. Ibu ya. Kalau bapak tu begitu, bang aku tak kepingin berlebih, tapi cukup. Cukup beli emas, cukup beli baju. Ya, yang keempat, warfa'ni. Siapa yang hari ini merasa rendah, mohon kepada Allah, angkat darajatku ya Allah. Kenapa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kemudian warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni ilal akhir. Nah, kemudian apa fungsi salat yang kedua? Fungsi salat yang kedua untuk masuk ke dalam surga. As-salatu miftahul jannah. Maka salat adalah amal yang pertama diperiksa Allah. Kalau bagus salatnya, baguslah amal lain. Kalau salatnya tak bagus, maka beratlah. Makanya Islam itu ibarat genggaman. Inilah bapak ibu Islam. Ya, dipegang 5. Apa nama megang? Haji. Apa lagi? Puasa, zakat, salat dan syahadat. Andaikan aku tak mampu haji, maka ku lepaskanlah haji. Masihkah aku memegang Islam? Masih. Aku tak mampu puasa karena sakit, lalu aku tak puasa, lalu ku lepaskan. Masihkah aku Islam? Masih ku pegang. Aku tidak mampu berzakat karena kere, maka tak berzakat. Masihkah ku pegang Islam? Tapi ketika aku tidak sholat, jatuhlah Islam dalam kehidupan kita. Maka Rasul ingatkan, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kafir nyatalah ia. Jadi kalau nampak awak ayah awak tak sholat, beradab juga mengingatkan, Pak. Ya, kalau ayah kanak sholat kau, gampang kau dinggo tu kau. Tapi kalau anak jangan pula begitu. Sholatlah. Anak kurang ajar namanya. Ya, kamu minta ini akhlak juga ini ya. Sholat ayah, cuma itu. Tidak, tak begitu menyampaikan. Menyanyi saya kan. Sepohon kayu, daunnya rimbu, lebat buahnya serta lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu saya ulang-ulang.
Tak ada bukan lain kata hal. Ini apa lah payah bilang saya. Lagu. Iya, kadang-kadang begitulah. Ya. Ada waktu anak-anak rajin sholat udah tua, alasan saja. Tak tercerita kan abah dah sholat ni, perutlah. Kalau belum lepas sejongkal dia abah, jangan ceritakan abah itu. Jadi kalau dulu berani aku pak mengajak kawan sholat Jumat. Kalau kita aku tak berani. Dulu tahun 2004 begini-gini aku ni pada better aku dulu bang. Berani aku mengajak kawan sholat Jumat. Apa yang kau? Mana? Tak ada pada paling sejam. Berbarak. Sholat Jumat kau biar berkah hidup kau. Tahu? Tengok kau ini kainku dia. Aku siapkan memang. Oh kita banyak aku mengajak disekak kawan apa? Hari tu ngajak kau lah. Sholat kebayang. Aku tahu. Udah kono pula. Kau bisa lah bercakap begitu. Kok dulu ku ajak. Jadi makin kadang-kadang kita dah memikirkan sejongkal. Maku ambillah dunia ni sebatasnya saja. Sudahlah. Apalagi kita kutek dan tua-tua ni. Apa boleh nak lepas nak digulut-gulut lagi dunia ni. Ya leh. Oma-oma apa boleh lepas nak digulut-gulut. Cuma lah kata ustaz tak digulut. Anak bodak juga awak. Bodak pipat. Ini kadang-kadang kita ni solat tu juga mempercantik wajah ibu. Kenapa? Air wuduk yang kita pakai akan membuat wajah kita bercahaya. Tak penting lagi pakai bodak tabita. Ini ada pula pakai bodak siang malam, lain siang lain malam. Nama halan pula kan. Apa tahu Ustaz Sales datang ke rumah. Ditengok orang rumah, ku tengok bodak tu, ku tengok dia. Tengoknya bodak tu, ku tengok dia. Lama-lama menengok dia, habis tengok kami. Pulang Sales tu kenapa bang? Udahlah, jangan pala bodak siap malam ngusap. Dan pala gaduh kau tu. Dan pala. Betul lah bang, iya. Menkol menambah lain lah, pula aku tu, pula. Jadi kan harganya mahal. Tak pala dong bang, apa tak pala bang apa? 1 juta. Tak mahal kau bilang 1 juta. Sekali ceramah itulah. Nah maksudnya aku bercerita dengan rumah. Jangan pala gaduh kamu. Udah tahu ustaz nafas panitia lah ilah. Aku bercerita sama dia. Apa pula kamu nak gaduh? Kamu udah paham nyawa itu. Tak ada ke situ muaranya itu dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau begitu, apa yang harus menjadi landasan pemahaman kita? Jangan pernah menganggap enteng dengan ibadah sholat, dan jangan juga sepele dengan ibadah kecil, karena bisa jadi ibadah kecil menghantarkan kita ke surga, dan jangan menganggap enteng dosa kecil, bisa jadi dosa kecil itu yang menghantarkan kita masuk ke dalam neraka. Makanya apa yang hari ini menjadi keinginan kita akan terwujud lewat apa? Solat, karena saat itulah manusia dekat kepada Allah, sampaikanlah permohonan kepada Allah. Terutama nanti ketika Ramadan, mari kita ramaikan dengan berbagai macam solat-solat sunat, agar insya Allah kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan senantiasa Allah berikan kita perlindungannya. Barangkali Bapak Ibu, inilah mungkin yang bisa ku sampaikan. Di atas segala penyampaian terdapat banyak kekurangan, kiranya saya dapat diberikan kemaafan. Jadi di Rusunawa ini, inilah aku yang paling lama ceramah, 1,5 jam. Kalau tempat lain paling-paling 1 jam lah. Karena kamu ni ku tengok semangat juga. Walaupun batang leherku ni kindan kamu tadi. Ya, cuma lagi inilah kekeluargaan kita. Apalagi kamu kompak lah di sini. Kenapa? Kalau udah awak sekampung kompak. Jangan awak sama awak saling bersidongki-dongkian. Jangan awak sama awak saling sikut menyikut. Kenapa? Karena apapun kejadian di sini, kita lah nang di sini ni lebih tahu. Kalau orang lain belakangan tahunya itu.
Makanya macam mana pun hebatnya pergaulan kita di luar, maka pergaulan jiran ini yang penting. Jangan sampai kita menyakiti jiran. Kompak kita dalam hidup ini agar insya Allah kita akan dihormati orang dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan mari kita tutup acara kita ini dengan munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.